Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini dan mari kita masuk di dalam ibadah dan mari kita memohon pimpinan Tuhan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada hari ini pada Minggu 24 Januari 2021 terambil di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua dan silakan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan mengikutinya dalam hati di rumah masing-masing. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu bagi kami, di mana Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu yang kami lalui. Dan tibalah saatnya kami berhenti sejenak dari berbagai macam kesibukan kami untuk duduk diam di hadirat-Mu, untuk bersekutu bersama-Mu dengan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu bagi kami. Biarlah Engkau membukakan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami melalui firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, inilah hamba-Mu, Engkau urapi, dan biarlah Engkau pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu. Dan Engkau berkatilah jemaat-Mu yang mengikuti dan mendengarkan pemberitaan firman ini secara live streaming ya Bapa, sehingga mereka boleh merasakan lawatan dan hadirat Tuhan di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, maka yang menjadi tema bagi kita adalah kebaikan Allah tidak dibatasi waktu dan ruang. Ya, sekali lagi, kebaikan Allah tidak dibatasi waktu dan ruang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita baca tadi adalah menceritakan kepada kita sebuah peristiwa di mana Yesus pada waktu itu sedang masuk di rumah ibadat dan di sana ada seorang yang mati sebelah tangannya. Nah, tepat pada waktu itu juga adalah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, hari Sabat ini dalam tradisi Yahudi adalah sebuah hari yang sakral, hari yang dikuduskan, hari di mana tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Nah, sehingga pada waktu itu ketika Yesus sedang berada di bait Allah dan bertemu dengan seorang yang mati sebelah tangannya, maka orang Farisi mengamati dan melihat apakah yang akan dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat ini. Ya, apakah dia mau melakukan suatu pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, ternyata
Yesus melakukan yaitu kebaikan di mana dia menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya itu. Nah, tentu atas tindakan ini merupakan sebuah hal yang bertentangan dilihat dari hari Sabat itu sendiri. Orang Farisi merasa bahwa atas yang dilakukan oleh Yesus ini merupakan perbuatan atau tindakan yang telah melanggar hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam aturan hukum Taurat bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Bisa kita lihat di dalam Keluaran 31 ayat 13 sampai 17. Ya, di mana pada saat itu Tuhan menginstruksikan melalui para imam supaya menyerukan kepada umat Israel untuk memelihara hari Sabat. Nah, apa yang menjadi tujuan dipelihara hari Sabat pada waktu itu? Yang menjadi tujuannya adalah supaya umat Israel memiliki hari istirahat. Pertama, istirahat dari pekerjaan, sehingga mereka punya waktu untuk keluarga mereka masing-masing. Yang kedua adalah istirahat supaya mereka punya waktu untuk Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan menginstruksikan pada waktu itu supaya hari Sabat dipelihara, ya. Jangan sampai dari hari Senin ketemu hari Senin tidak ada perhentian sama sekali. Nah, dasarnya daripada hari Sabat ini adalah mereka mendasarkan dari penciptaan, di mana Tuhan juga menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh, di mana Tuhan juga berhenti dan dia menaikkan syukur serta memberkati hari ketujuh itu. Artinya bahwa hari Sabat atau hari ketujuh adalah hari untuk mendapatkan berkat Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya bahwa hari Sabat itu memiliki arti adalah hari beristirahat, yaitu hari beristirahat baik dalam hal pekerjaan untuk mendapatkan istirahat secara jasmani, dan juga hari untuk beristirahat di mana kita memberikan waktu untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, dan untuk mendapatkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah yang menjadi dasar juga pemahaman orang Farisi bahwa di dalam hari Sabat itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yesus pada hari Sabat melakukan satu pekerjaan atau pelayanan, ya. Kalau kita membaca pasal sebelumnya juga di dalam Markus pasal 2 ya ayat 23 sampai ayat 28, di situ juga Yesus pernah melakukan satu pekerjaan di mana memetik gandum pada hari Sabat bersama dengan murid-murid karena mereka kelaparan. Dan juga ditambah di dalam pembacaan kita tadi di mana Yesus juga melakukan satu pekerjaan lagi pelayanan, yaitu di mana Yesus menyembuhkan orang sakit yang mati tangannya sebelah. Nah, tentu ini dalam pemahaman hari Sabat dalam konsep orang Yahudi sangat bertentangan, ya. Nah, tetapi mengapa Yesus melakukan ini? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan ini adalah ingin memberikan pemahaman yang benar kepada orang Farisi tentang hari Sabat itu sendiri. Karena hari Sabat itu sebenarnya adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan artinya hari untuk melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Yesus tadi adalah menyembuhkan orang yang mati tangannya sebelah. Nah, tentu ini adalah suatu pekerjaan yang mulia, sesuatu pekerjaan yang baik, sesuatu pekerjaan yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran iman bagi kita. Pertama, berbuat baik tidak dibatasi oleh aturan atau tradisi. Ya, sekali lagi, berbuat baik atau berbuat kebaikan tidak dibatasi oleh aturan atau tradisi.
Nah, inilah tadi yang dilakukan oleh Yesus, ya. Di mana dia melihat ketika dia masuk di dalam bait Allah, ada orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu di mana ada orang yang sedang mengalami sakit tangannya sebelah, ya. Nah, tentu ini sangat mempengaruhi kehidupan orang ini. Apabila dia tidak disembuhkan, maka dia tidak bisa bekerja untuk mencari kebutuhan hidupnya. Maka itulah sebabnya pada saat itu Yesus melakukan satu kebaikan untuk menyembuhkan orang ini. Dan dia tahu apa yang ada dalam pemikiran orang Yahudi, atau khususnya pada saat itu orang Farisi. Makanya dia menantang mereka. Dia mengatakan di ayat 4, ya, setelah dia menyuruh orang yang sakit tangannya sebelah itu, dia mengatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, tetapi atas pertanyaan yang menantang ini, ternyata orang-orang yang ada pada saat itu termasuk orang Farisi tidak ada yang menjawabnya. Nah, Bapak Ibu, artinya bahwa di dalam berbuat kebaikan jangan dibatasi oleh aturan atau tradisi. Ya, kita saat ini dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka untuk itulah, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat yang baik. Di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-10, Galatia 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jelas di sini firman Tuhan mengatakan, selagi atau selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk terus berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Jadi dalam berbuat baik itu kita tidak dipengaruhi oleh aturan atau tradisi, dan kita juga tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Sebagaimana tema pada firman Tuhan hari ini, bahwa kebaikan Allah tidak dibatasi waktu dan ruang. Ya, seringkali banyak orang saat ini dia tidak mau berbuat baik karena hanya ada aturan yang menghalanginya. Ya, ada sebuah tradisi yang bertentangan. Maka untuk itulah melalui firman Tuhan pada hari ini, kalau memang itu dipandang baik dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan membawa berkat, maka marilah berbuat kebaikan. Lakukanlah kebaikan itu, ya, selagi masih ada waktu. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah merupakan cerminan kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Kebaikan itu adalah merupakan buah kehidupan kita sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah Allah. Di situ sebenarnya kita bisa dilihat oleh orang. Makanya firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Dan salah satunya adalah kebaikan itu. Firman Allah pada hari ini mengingatkan saudara dan saya supaya kita terus berbuat baik selagi masih ada waktu. Ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, maka kebaikan itulah hanya itu yang bisa kita tinggalkan dan juga yang bisa kita bawa kelak, yang menjadi buah kehidupan kita di surga. Yang kedua, melalui firman Tuhan pada hari ini yang menjadi pembelajaran iman bagi kita adalah yaitu mengenai hari Sabat itu sendiri. Hari Sabat adalah hari peristirahatan. Hari di mana kita memberikan waktu pertama, waktu untuk Tuhan. Ya. Artinya kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Jangan kita terus hanya memakai waktu kita dari Senin sampai Senin, ketemu lagi hari Senin hanya untuk bekerja, untuk memenuhi keinginan duniawi kita, ya. Tetapi kita tidak punya waktu sama sekali atau khusus untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tubuh ini butuh istirahat, ya. Butuh istirahat. Maka hari Sabat juga adalah berguna untuk istirahat kita, demi kesehatan kita, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap sehat, ya, sehingga kita sehat jasmani dan sehat juga rohani. Maka sediakanlah waktu untuk Tuhan
dan juga untuk kesehatan tubuh jasmani kita, dan juga untuk keluarga kita. Jangan terus kita menghabiskan waktu kita hanya untuk memuaskan keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan kita. Tapi mari kita jadikan hari Sabat itu juga adalah hari peristirahatan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari Sabat tidak hanya dibatasi pada hari tertentu, tetapi hari Sabat sesungguhnya sangat luas maknanya, yaitu di mana ketika kita mengkhususkan waktu satu hari adalah untuk bersekutu dengan Tuhan atau juga untuk keluarga kita, maka itu juga adalah merupakan hari Sabat bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir dari firman Tuhan ini yang menjadi pembelajaran iman bagi kita adalah bahwa kasih di atas segala aturan dan tradisi. Sekali lagi, kasih di atas segala aturan dan tradisi. Dari cerita firman Tuhan yang kita baca tadi, mentimbul satu pertanyaan. Apakah dengan tindakan Yesus itu berarti dia melanggar hukum Taurat? Jawabannya tidak. Justru Yesus menyempurnakan hukum Taurat dalam hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, di sana Yesus jelaskan kepada kita. Ketika orang atau ahli Taurat bertanya kepadanya, manakah hukum yang utama dan terutama? Ya, dalam hukum Taurat. Dan Yesus menjawab kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menyempurnakan dan menyimpulkan hukum Taurat termasuk hari Sabat tadi adalah di dalam hukum kasih. Yaitu kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Demikian juga kita mengasihi sesama kita, ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat tadi untuk menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya adalah termasuk di dalam hukum kasih itu sendiri. Bahwa Allah, ya, mengasihi, ya, Tuhan Yesus mengasihi Allah dengan segenap hatinya, yaitu dengan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini, ya, dan sehingga dengan demikian membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, janganlah kasih itu akan dibatasi oleh aturan dan tradisi kita, karena kasih adalah di atas segala aturan dan tradisi. Untuk itu marilah kita merenungkan firman Tuhan ini. Terlebih-lebih sekali lagi saya mengajak kita di situasi kondisi yang ada saat ini, bahwa di luar sana ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kebaikan kita. Kalau kita mampu melakukannya, maka marilah lakukan itu. Perbuatlah itu, sehingga dengan demikianlah Anda dan saya telah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Telah mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Telah juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Untuk itu kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari terus berbuat baik selagi masih ada waktu. Karena ada saatnya kita lagi tidak bisa berbuat kebaikan. Ketika kita telah mengembuskan nafas kehidupan yang terakhir di dunia ini, maka kebaikan adalah buah kehidupan kita yang bisa kita tinggalkan kepada anak cucu kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga yang bisa kita bawa kelak ke surga bersama Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Sebagai hafalan kepada kita pada hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8, demikian firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca pada hari ini ya Tuhan.
melalui satu kisah atau peristiwa yang mana Tuhan Yesus melakukan satu perbuatan baik pada hari Sabat di dalam menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Itu memberikan satu kami pembelajaran iman bahwa kebaikan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh aturan dan juga tradisi. Tetapi selagi kami masih ada waktu, biarlah kami terus melakukan kebaikan itu. Karena kasih itu adalah di atas segala aturan dan tradisi yang ada di dunia ini. Kasih itu melampaui segala batas. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami mampu untuk terus berbuat kebaikan itu, untuk terus berbuat kasih itu kepada semua orang tanpa dibatasi aturan dan tradisi. Karena selagi masih ada waktu, dan biarlah kami terus melakukannya. Karena itulah buah kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum kita memberi, saya bacakan firman Tuhan kepada kita yang menjadi dasar kita dalam memberi. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahannya bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Baik itu persembahan syukur atau perpuluhan atau persembahan lainnya, silakan ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami secara virtual. Bapa di surga, biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami beritakan dan didengarkan oleh umat-Mu menjadi penguatan iman dan memberikan damai dan sukacita bagi setiap jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Jikalau ada mereka yang sedang dalam pergumulan saat ini, jikalau ada mereka yang sakit, maka untuk itu hamba mohon uluran tangan-Mu. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu atas mereka. Dan mari Bapa, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan segala sakit, penyakit, serta penderitaan yang sedang mereka alami saat ini dilenyapkan di dalam nama Yesus. Sehingga kesembuhan dan pemulihan yang sempurna mereka peroleh dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, jikalau saat ini mereka sedang bergumul membutuhkan pekerjaan, ya Tuhan kami mohon kepadamu yang berkuasa di atas segala-galanya dan yang punya lapangan pekerjaan. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau membukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Berikan mereka Tuhan lapangan pekerjaan melalui kantor atau perusahaan atau lapangan pekerjaan lainnya yang ada. Biarlah Tuhan mereka boleh diterima untuk bekerja di sana. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Apapun masalah, apapun problema yang saat ini yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi jawaban. Dan mari Tuhan berikan mereka hikmat, kemampuan untuk bisa mereka mampu mengatasinya dan melewatinya. Dan sehingga setiap keluarga tetap hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Bapa, kami berdoa Engkau berkati anak-anak kami yang masih kecil, yang sedang dalam pertumbuhan. Berkati kesehatan. Dan mereka yang sedang di dalam studi, Engkau berkatilah mereka di dalam studi. Berikan mereka roh hikmah dan pengetahuan yang dari Tuhan. Dan terlebih dengan situasi kondisi saat ini, di mana Tuhan mereka mengikuti pembelajaran secara virtual, biarlah Tuhan berikan mereka semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan terlebih mereka mampu memanfaatkan teknologi khususnya gadget dengan baik untuk keperluan atau dalam kehidupan mereka dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Terima kasih Bapa, jauhkanlah anak-anak kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia.
Engkau berkati mereka dalam kesehatan Bapa, dan Engkau memberikan mereka kekuatan. Biarlah mereka juga mampu melewati hari-hari mereka bersama dengan keluarga yang mereka cintai, anak-anak, menantu, cucu-cucu mereka, dengan kedamaian dan kebahagiaan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu juga, menyerahkan seluruhnya kehidupan jemaat GNKP Jemaat Advent Jakarta, biarlah senantiasa ada dalam lindungan dan pemeliharaan kasih-Mu. Berkatilah Ibu Pendeta Tuti Margaret sebagai pendeta jemaat. Tuhan, Engkau tolong mampukan untuk terus melayani umat-Mu dengan kreatif dan inovatif di situasi kondisi yang ada saat ini, sehingga jemaat Tuhan tetap mereka diberkati, memenuhi kebutuhan hidup rohani mereka. Ya Tuhan, ya Bapa, Engkau berkati keluarga hamba-Mu, baik suami dan maupun anak-anak, menantu dan cucu. Ya Tuhan, Engkau berkati Bapa. Demikian juga seluruh para majelis, ya Tuhan, Engkau yang memberkati, berikan mereka kerjasama yang baik dan semangat untuk terus melayani di tengah-tengah kondisi saat ini. Bahkan untuk semua kegiatan pelayanan, program pelayanan di tahun 2021 ini, Engkau yang memberkati. Bahkan rencana-rencana mereka untuk mempersiapkan pelayanan melalui sidang majelis, Engkau yang memberkatinya. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh GNKP Indonesia, baik yang ada di Pulau Nias, yang ada di Tapanuli, di Medan, dan di Pulau Jawa ini, Engkau berkati. Ya Tuhan, pakailah gereja ini sebagai salah satu alat-Mu di dalam menyebarluaskan kerajaan-Mu dan menghadirkan damai-Mu, menyelamatkan banyak umat manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, negara Indonesia. Berkatilah seluruh rekan-rekan pendeta, berikan mereka hikmat kemampuan dalam melayani. Berkati juga seluruh para majelis, baik di tingkat distrik hingga di tingkat jemaat. Dan khususnya kami berdoa untuk distrik 28 Jawa Bali. Kamu memberkati distrik 28 Jawa Bali Tuhan, kelima jemaat yang ada di dalamnya. Berkati pengurus distrik, berkati pengurus tingkat jemaat. Dan kami berdoa saat ini untuk hamba-Mu Pendeta Fesawat Zaluhu yang sedang juga mengalami sakit, yang mana Tuhan izinkan boleh dia mengalami terkena COVID-19, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Biarlah tangan Tuhan terulur atasnya untuk memberkati kesehatannya, memberikan dia kekuatan. Baik juga anaknya Kozui, Engkau berkati kesehatan ya Tuhan, dan biarlah mereka mampu melewati semua ini. Dan terlebih virus corona yang sedang menggerogoti tubuh mereka saat ini, di dalam nama Yesus Engkau lenyahkan itu dari tubuh mereka ya Tuhan, sehingga kesembuhan dari Tuhan mereka boleh alami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pimpinan sinode kami yang Kau berkati, dan biarlah berikan hikmat di dalam memimpin sinode GNKP Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau yang memberkati ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pimpinan kepala daerah, bahkan seluruh mereka yang menegakkan keadilan dan kebenaran, baik lembaga kejaksaan dan hakim, bahkan juga lembaga legislatif Tuhan, anggota DPR, MPR, DPD dan Tuhan semuanya, Polri dan TNI. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh rakyat dengan penuh tanggung jawab. Dan bahkan terlebih situasi kondisi saat ini Bapa, mampukanlah mereka untuk memikirkan solusi baik dalam menangani COVID-19 ini maupun juga dalam memulihkan perekonomian bangsa kami. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok tertentu atau semua rencana-rencana yang ingin menggagalkan atau ingin mengacaukan kehidupan bangsa kami ini. Bahkan Tuhan ada peramalan bahwa di tahun 2021 ini Bapa, ada satu gerakan yang akan merongrong pemerintahan kami untuk menurunkan kepemimpinan yang sah. Maka pada saat ini kami bersyafaat di dalam nama Yesus, segala ramalan itu dipatahkan di dalam nama Yesus dan digagalkan. Karena kami tahu ramalan itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena Tuhan merencanakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan Engkau melawat bangsa kami,
Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa bagi daerah-daerah saat ini yang sedang mengalami bencana alam, baik di Sulawesi maupun di Kalimantan dan di daerah-daerah lain ya Tuhan. Engkau lawat mereka Bapa, hiburkan mereka Tuhan, kuatkanlah, teguhkan iman pengharapan mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati negara ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sudahilah bencana alam, bahkan termasuk penyebaran virus corona ini. Dan curahkan juga hujan pertobatan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini juga Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terimalah persembahan jemaat-Mu, baik persembahan syukur maupun mereka yang mengembalikan persembahan perpuluhan mereka di hadapan-Mu dan persembahan lainnya. Biarlah Tuhan Engkau berkati dan Engkau balaskanlah dia kepada jemaat-Mu, sehingga mereka memberi tidak hidup dalam kekurangan, tapi mereka hidup di dalam kecukupan, bahkan di dalam kelimpahan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kehidupan jemaat-Mu seminggu sepekan ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati mereka di dalam beraktivitas, lindungilah mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi masker bagi mereka dan juga hand sanitizer melalui perlindungan darah Yesus, sehingga mereka tetap terpelihara dan terlindungi dari penyebaran virus dan sakit penyakit yang sedang menjalar ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami, dan doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai ibadah kita. Shalom. Tuhan memberkati.